Ada sedikit Pak Wapres. Iya Pak. Di kedepannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak kesini lagi gitu. Cukup kita di daerah aja. Orang menanam padi mundur, ya, dia maju, ya bibitnya keinjek, parah. Tapi emang biasaan begitu dia mah, konstitusi aja diinjak sama dia, apalagi bibit tadi. Gibran. Dikatain plonga-plongo, Kamu benar. dikatain Samsul, Kamu benar. dikatain takut debat, Kamu benar. tapi yang jelas Dungu itu. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Jembatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. Enggak. Lu kenapa? Bingung. Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. terbang. Nah, iyalah. 6 tahun di Solo, Ulang lagi. 3 tahun di Solo, bahkan di 9. Terus dapat 2 di sini. Nah, udah, enggak jual. Coba aku cangkem botol. Cangkem orang sopan. insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, 19 juta lapangan pekerjaan. Lapangan bola. Hah? Lapangan bola kaki ya Pak? Atau lapangan padel? Atau lapangan bulu tangkis? Atau lapangan bulu kasti? Atau lapangan kelereng? Aduh. Enak kali Bapak ngomong kayak gitu ya saat kampanye. Sekarang mana Pak buktinya? Gak usah 19, 10 juta aja dulu. Kurang 9 ya kan? Udah kalian dengar kan? Masa kampanye Gibran, 19 juta lapangan pekerjaan akan dibuka. Sekarang mana? Dibuka secara goib, dibuka secara diam-diam. Walah, pening palaku. Saking kan peningnya ketawa kita dengarnya ya. Aduh. Ini ada yang dari Sumatera Utara mungkin. Sumatera Utara ya Pak. Saya kapan hari itu ke Hubang Hasudutan membahas. Di sana ada pusat research dan di sana kita menemukan yang namanya kemenyan. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Di antaranya
Beberapa waktu lalu Gibran selalu mengatakan dengan kata hilirisasi ya. Ini sempat disorot ya, terutama dengan ketika dia mengatakan hilirisasi kemenyan, yang mengatakan bahwa kemenyan adalah suatu bahan dari Louis Vuitton dan Gucci sebagai parfum. Itu memang benar karena dari kemenyan itu secara istilah lainnya adalah frankincense gitu ya. Ya cek di Google guys. Tetapi ini adalah suatu wacana ya, suatu ajakan ya. Tetapi ya itu adalah yang lumrah. Tetapi karena mungkin ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Gibran, maka akan ya menuai polemik. Apapun itu, ini seperti istilah kutukan ya guys ya. Karena keberadaan Gibran sebagai wakil presiden memang berawal dari sebuah polemik ya. Bagaimana masih ingat betul masyarakat ya ketika Usman, paman beliau itu melanggar konstitusi karena dari undang-undang itu dirubah dan akhirnya meloloskan Gibran sebagai wapres yang boleh bilang belum pada waktunya. Dan terlebih masyarakat menilai bahwa ya seorang Gibran itu value-nya itu kurang. Minum narasi dan literasi gitu guys ya. Kalau diajak ngomong itu ngalur ngidul nggak jelas ya. Diajak ngomong A, jawabnya ke B gitu guys ya. Ini lucu sekali ya. Dan di sorot oleh netizen selanjutnya kita play. Si Gibran heran pernyataan dia soal kemenyan dan AI menjadi polemik. Gibran, lu waktu ngomong itu nggak mikir dulu ya? Lu sadar gak? Proses lu menjadi wakil presiden bisa duduk seperti saat ini jabatannya, itu diawali dari sebuah polemik. Jadi lu nggak usah heran ya Gibran, ketika akhirnya sepanjang hidup lu apapun yang lu lakukan, tentu saja akan selalu menjadi sebuah polemik. Karena hukum tabur tuai itu nyata, karma itu ada Gibran. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Masa untuk hal kayak gini aja lu nggak paham sih Gibran. Lagi pula gue saranin ya, lu tuh nggak usah dulu lah membahas hilirisasi, bonus demografi, kemenyan, AI apapun itu. Tapi hal pertama yang harus lu lakukan adalah menepati janji kampanye lu akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana hingga detik ini nggak ada, nothing, hanya janji omon-omon ya, bullshit semuanya. Yang terjadi apa? PHK massal terjadi di mana-mana, tingkat pengangguran meningkat. Ya gue maklum sih ya, lu gak mungkin mampu menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Gue tahu semua itu cuman bullshit, cuman omon-omon, cuman PHP untuk rakyat. Karena lu sendiri aja ya dapat kerjaan, punya jabatan, sekarang dicariin bapak lu, digendong paman lu. Nggak mungkin lah, kecuali lu bisa di posisi sekarang ini bener-bener hasil jeripayah lu, hasil perjuangan lu. Lu merintis dari bawah semuanya step by step. Tidak seperti apa yang lu lakukan dari anak tangga pertama langsung ke anak tangga ke-10. Sadar diri ya Gibran. Makanya kenapa gue saranin lebih baik gitu ya, lu ini jadi tukang martabak aja. Karena lu gak layak dengan posisi lu sekarang, dengan apa yang lu lakukan tidak sesuai, memalukan yang ada. Indonesia jadi malu karena memiliki wapresnya seperti lu. Sadar gak? Oke? Satyam Eva Jayati. Wapres Gibran menginginkan hilirisasi kemenyan yang setara dengan nikel, kok malah ditertawakan oleh para SDM rendah. Kalian ingat gak bagaimana Belanda memburu rempah-rempah itu setara dengan emas? Nah, Styrax platenifolius, nama alatinnya kalau nggak salah, itu adalah tumbuhan yang penghasil kemenyan, dan kemenyan itu diambil dari getahnya. Getahnya itulah yang dijadikan parfum-parfum. Nah, ada banyak sebutan-sebutan di seluruh dunia, begitu ya. Ini pikiran nasionalis bahwa jangan kita menjual barang-barang mentah ya, yang barang-barang mentah ke luar negeri. Hilirisasi adalah meningkatkan nilai dari produk, meningkatkan nilai dari suatu bahan ya, begitu. Kita olah sendiri, kita punya produk sendiri ya, itu yang dimaksud. Nah, katanya SDM tinggi ya, bukan SDM rendah. Tapi kok ngomongnya kayak sampah begitu ya. Jadi tolong yang buat bani-bani nyinyir, kalau bicara ya di riset lagi. Sudahlah ya, jangan apa-apa dikit-dikit bully. Negara kita nih bukan negara olok-olok. Gitu aja ya. Mereka Saya bahas kemenyan ribut, bahas AI ribut juga. Apa salahnya AI? Gibran bingung guys ya. Mau bahas hilirisasi orang ribut katanya ya, bahas AI ribut, bahas kemenyan ribut. Mau bahas traktor ribut.
Gini Mas, ya sebenarnya Anda nggak usah heran ya. Pastilah itu udah kutukan. Jadi artinya itu seumur hidup masa politikmu itu ya pasti akan diributkan gitu loh. Karena udah jelas-jelas bahwa seorang Gibran itu terlahir dari kepompong konstitusi yang yang orang udah bisa duga lah ya. Saya nggak bilang bahwa kepompong haram, tapi paling tidak itu pasti akan diributkan sampai kapanpun gitu loh. Jadi apa yang tidak diributkan gitu? Ya mendingan bahas apa ya? Mungkin bahas martabak juga pasti akan diributkan juga gitu. Jadi udah terima nasib gitu loh ya Mas ya. Apalagi gitu. Oke Mas. 19 juta orang lapang dada. Siapa yang bilang hilirisasi Kemenyan itu adalah lelucon? No, Mas Gibran lagi-lagi menyinggung terkait hilirisasi Kemenyan. Dan dia mengatakan serius terkait hilirisasi Kemenyan ini. Kita bacakan dulu headline beritanya ya. Gibran, parfum LV, Gucci itu dari Kemenyan. Saya bicara hilirisasi banyak yang ketawa. Tolong Anda, jangan ketawakan Mas Gibran. Beliau masih muda dan punya visi yang tinggi untuk Indonesia. Hilirisasi Kemenyan adalah kunci. Jadi gini, dalam acara pembekalan P4N Angkatan 68 Senin, Gibran mengatakan bahwa potensi hilirisasi itu sangat tidak terbatas. Salah satunya adalah Kemenyan. Menurut dia, hilirisasi Kemenyan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kalau dikembangkan dengan serius. Wow. Kita harus serius terkait Kemenyan ini, kawan-kawan. Sekali lagi, ini serius, ini bukan guyonan. Gibran pun berharap potensi itu bisa diriset lewat fasilitas yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci, dan sebagainya itu dari Kemenyan. Kita dorong anak-anak muda riset, ujar Gibran. Fasilitasnya sudah ada kawan-kawan, tinggal orang-orangnya yang akan meriset. Artinya akan terbuka lapangan kerja baru, 19 juta lapangan kerja. I'm coming. Kemenyan adalah kunci. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian dari berita ini. Oke, komentar pertama. Orang ngelemnya kuat banget. Gak gitu dong, masa ini ngelem? Jelas bukan, ini next. 19 juta orang lapang dada. Lanjut ya. Kita bicara temanya cuma dua. AI sama hilirisasi. Terakhir ya. Take down min, saya lagi nyetir. Beritanya suruh take down dong. Oke, gitu aja ya. Berita kali ini, tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Yang ingin like silahkan, yang mau follow juga boleh, yang mau share gak usah, gak penting. Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kita saat ini memang boleh dibilang seorang presiden wakilnya gitu ya, itu amat sangat berbeda ya dengan wapres lainnya. Mungkin seperti yang kita ketahui, wapres terdahulu kita memang sangat boleh dibilang mempunyai suatu karisma ya, mempunyai suatu wibawa seperti Bapak Sudarmono dulu ketika menjadi wapres, Soeharto, terus kemudian Trisutrisno kemarin dulu ya, itu masih ingat betul ya. Dan kemudian dari wakil-wakil selain itu ya mungkin Gibran yang paling disorot ya, meskipun kemarin sempat Ma'ruf Amin gitu ya yang menuai pro dan kontra ya. Maklum beliau adalah seorang kiai yang tiba-tiba saja dia itu loncat ke politik, dan dari kiprah beliau itu sangat tidak ya, boleh dibilang hanya sekedar pajangan saja. Nah ini sama saja ya, hampir boleh yang sama seperti itu. Tetapi memang dari apa yang dilakukan Gibran, memang sepak terjangnya itu
boleh dibilang kurang ya guys ya, terutama tentang dari keadaan masyarakat yang boleh dibilang mempunyai banyak polemik dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya Prabowo Subianto terutama ya, seperti MBG dan kemudian dari berbagai huru-hara naik dolar, terus kemudian dari Pertalite naik, dan kemudian dari berbagai jaminan kesehatan yang diefisiensikan, dinonaktifkan 11 juta itu tidak ada gebrakannya sama sekali sebagai wapres, atau bahkan dia itu sekedar diam. Tetapi apapun itu yang dilakukan seorang Gibran, memang tampaknya ini adalah sesuatu cap atau justifikasi negatif, seperti hal yang melekat padanya, karena dari awal dia itu menjabat sebagai wapres memang ya berawal dari sebuah polemik ya. Bagaimana mungkin dari seorang yang boleh bilang belum mempunyai klasifikasi sebagai seorang wapres tiba-tiba saja nongkrong menjadi wapres ya. Terlebih seperti yang kita ketahui dari seorang Gibran juga dari rekor pendidikannya agak sedikit mengenai polemik juga ya. Karena ada yang mengatakan dia nggak punya ijazah SMA, atau bahkan dia kuliah hanya sekedar khusus di Singapura ya. Itu kan menjadi sesuatu yang menjadi nilai kurang ya, boleh dibilang gitu ya. Meskipun pada kenyataannya mungkin saja dia itu benar-benar kuliah, tetapi yang menjadi pertanyaan ketika dia benar-benar kuliah di luar negeri seperti Singapura, yang seperti basicnya itu sehari-harinya itu bahasa Inggris, dia pun bahasa Inggris itu pun belepotan ya, bahkan seolah tidak bisa ya. Karena ketika diajak ngobrol sama orang bule pun dia bingung gitu ya, tidak seperti ngobrol secara aktif gitu guys ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah mungkin seorang wapres itu akan mempunyai dari kualitas yang benar diharapkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Karena sampai saat ini pun gitu ya, dia itu amat sangat lekat dengan julukan pelanga-pelongo gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat miris tetapi lucu juga gitu. Terlebih dengan statement-statementnya itu yang boleh dibilang itu ya lain dari yang lain. Apa karena dia pintar? Apa dia benar real pelongo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.